Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara, kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama, boleh beribadah, dan secara khusus pada pagi hari ini kita mengucap syukur. Saudara, kita berada di minggu keempat, yaitu minggu di mana Pekan Teologi STT Iman akan ambil bagian di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saudara, saya mengajak kita untuk kita mempersiapkan hati kita, untuk kita bersama-sama akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk kita mengambil waktu teduh bersama di hadapan Tuhan. Mari saudara, kita bersaat teduh sejenak. Amin. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roma 8 ayatnya yang kedua. Saudara, pujian maha kasih yang ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, kau mahkota kurnia. Yesus, kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar, datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Saudara, mari kita naikkan pujian ini, maha kasih yang ilahi. Bait yang pertama, bait yang kedua, dan kemudian kita dengarkan intro, dan kemudian kita nyanyikan pujian baitnya yang ketiga. Maha kasih yang ilahi. Maha kasih yang ilahi, nikmat surga turun, hati kami, kau mahkota kurnia. Yesus, kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar, datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Ya, hembuskan roh kasih-Mu dalam hati yang resah, beri sejahtera janji-Mu jadi milik pusaka. Yesus, Alfa dan Omega, nafsu dosa jauhlah, diri kami beri merdeka, dalam Dikau selamanya. Musik saja. Penebus yang maha kuasa, berilah kami hidup-Mu, datang dan senantiasa tinggal dalam umat-Mu. Penebus yang maha kuasa, berilah kami hidup-Mu, datang dan senantiasa tinggal dalam umat-Mu, hingga beserta malaikat yang mengabdi menyembah, kami turut memuliakan kasih-Mu selamanya. Baik saudara, mari kita sama-sama kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Segala puji syukur kami panjatkan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk pimpinan, tuntunan, penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih untuk hal-hal yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah semua ini membawa kami untuk kami boleh mengenal lebih dalam lagi Tuhan yang kami percaya.
di dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan dan pimpinan-Mu ya Tuhan. Khususnya di tengah-tengah kondisi, di tengah-tengah situasi yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya Tuhan yang akan senantiasa memimpin, Tuhan yang senantiasa menolong dan menyertai hidup kami. Berkati setiap kami, berkati hamba-hamba-Mu, anak-anak Tuhan yang melayani, berkati setiap jemaat Tuhan, bahkan berkati gereja-gereja Tuhan yang mengadakan ibadah dimanapun pada pagi hari ini. Kiranya Engkau yang memimpin dan Engkau yang menyertai senantiasa. Berkati juga pada pagi hari ini ketika STT Iman boleh ambil bagian di dalam memberikan kesaksian dan memberikan persembahan pujian mereka. Engkau berkati para mahasiswa-mahasiswi STT Iman di dalam persiapan mereka ya Tuhan, untuk Tuhan kirim di ladang pelayanan dimanapun Tuhan percayakan kepada mereka. Berkati STT Iman, Tuhan juga yang menyertai senantiasa. Tuhan memakai sarana ini untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, mempersiapkan hamba-hamba yang siap untuk melayani dimanapun Tuhan izinkan. Berkati bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi yang dihadapi, khususnya masa-masa pandemi. Kami serahkan dalam tangan dan pimpinan Tuhan. Engkau yang tolong, Engkau yang berbelas kasihan terhadap bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami serahkan seluruh jemaat Tuhan. Mereka yang sakit, mereka yang lemah tubuh, kiranya Tuhan tolong, Tuhan topang, Tuhan juga kuatkan mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur saudara, ketika kita terpanggil di dalam kehidupan kita, di dalam kita mengikut Tuhan. Saudara, mengikut Yesus menjadi satu keputusan kita secara pribadi. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Ku tak akan ingkar dan ku tak akan ingkar sepanjang selama hidupku. Mengikut Yesus keputusanku. I have decided to follow Jesus. Kita naikkan pujian KPPK 214 bersama-sama. Bait yang pertama, bait yang kedua, dan kemudian kita dengarkan intro, dan kemudian kita lanjutkan dengan bait yang ketiga, dan bait yang ketiga kita ulangi sekali lagi. Kita nyanyikan bersama-sama. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Musik saja. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Ku tak ingkar, salib di depan, salib di depan, dunia ku tinggal, salib di depan, dunia ku tinggal, salib di depan, dunia ku tinggal, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ya, biarlah saudara, ketika kita mengikut Yesus dan menjadi keputusan kita, biarlah ini adalah keputusan yang selamanya. Dan kita tidak akan pernah mengingkari apa yang sudah kita ambil di dalam kehidupan kita. Mengikut Yesus, keputusanku. Baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari saya mengajak kita untuk kita akan membaca bacaan pertanggapan kita pada pagi hari ini, yang terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15, sampai dengan ayatnya yang ke-21, saudara. Efesus 5 ayat 15
sampai dengan ayatnya yang ke-21. Ini akan menjadi bacaan bertanggapan kita pada pagi hari ini. Baik, demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara, mari kita ulangi ayatnya yang ke-15 bersama-sama. Ayatnya yang ke-15. 3, 2, 1. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Mari saudara, biarlah bacaan bertanggapan ini menolong kita untuk kita boleh memperhatikan kehidupan kita, untuk kita lebih arif, untuk kita lebih seksama, saudara, di dalam kita menjalani kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini adalah minggu pekan teologi bagi para mahasiswa-mahasiswi STT Iman. Dan pada pagi hari ini, saudara, mereka juga akan memberikan kesaksian dan juga mereka akan mempersembahkan pujian. Dan juga firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya dari STT Iman. Saudara, mari kita sama-sama terus mendukung pekerjaan Tuhan melalui STT Iman. Biarlah STT Iman boleh terus dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang siap untuk terjun ke dalam ladang pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan kesaksian dan juga persembahan pujian, saya mengajak kita untuk kita menaikkan satu pujian. Satu pujian yang membawa kita untuk kita mempersiapkan hati kita. Ku mau sepertimu, Yesus. Biarlah kita bagaikan bejana yang siap dibentuk. Biarlah hidup kita berada di tangan Tuhan. Biarlah kita terus senantiasa dibaharui oleh Tuhan. Ku mau sepertimu, Yesus. Katakan bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Mari katakan, ku mau seperti-Mu, Yesus. Seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan aku. Mau seperti-Mu, Yesus. Seperti-Mu, Yesus,
Baik saudara, mari kita akan mendengarkan kesaksian dan juga persembahan pujian dari STT Iman. Shalom Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Pak Kurniawaru. Saya berasal dari Nias. Saya akan menceritakan kesaksian pertobatan dan panggilan saya. Meskipun saya telah lahir sebagai anak pendeta yang notabene keluarga Kristen yang mengasihi Tuhan, namun hal itu tidak menjamin saya telah lahir sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh dididik dalam keluarga pendeta dengan segala disiplin rohani dan tuntutan hidup kudus adalah sesuatu yang harus aku lakukan sebagai anak hamba Tuhan. Setelah lahiriah, saya mengikuti semua aturan-aturan yang ada di keluarga kami. Saya belajar berdoa, membaca firman Tuhan, dan bahkan terjun dalam pelayanan gereja. Tetapi tidak semua menjadi tolak ukur saya sebagai seorang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan mengalami lahir baru dengan menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi saya. Apa yang saya lakukan adalah hanya kegiatan rohani yang belum saya mengerti secara umum. Dapat dikatakan itu semua terjadi oleh karena saya dilindungi di lingkungan gereja. Sesungguhnya saya belum mengenal Yesus, bahkan belum menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat saya secara pribadi. Ketika beranjak masuk usia remaja, saya hidup dengan suka hati tanpa tujuan pasti. Saya sering melawan orang tua walaupun saya tahu bahwa ayah saya seorang pendeta yang mesti dihargai dan dihormati. Perbuatan saya seringkali merasakan hati kedua orang tua saya dan menjadi kecewa. Sebagai kenakalan anak remaja pada umumnya, semua ini terjadi karena saya tidak memiliki hubungan yang erat kepada Tuhan. Terjadi kegelisahan dalam hati saya dan keraguan di dalam pikiran saya. Jika suatu hari saya mati, saya harus kemana? Pertanyaan ini selalu memberi rasa ketakutan dalam hati saya, karena saya menyadari banyak sekali dosa yang saya lakukan. Keinginan dan untuk diubahkan oleh Tuhan mendorong saya untuk membaca firman. Pada suatu hari saya membaca firman Tuhan secara pribadi. Ada satu firman Tuhan menantang saya, berbunyi, "Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat." Matius 3 ayat 2. Setelah saya membaca firman ini, saya berkomitmen dan mengambil keputusan untuk meninggalkan dosa-dosa saya selama ini. Titik pertobatan saya dalam menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat saya pada bulan Desember 2017. Tepat pada waktu itu saya disidikkan. Demikian firman Tuhan berkata kepada saya, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberikannya." Yohanes 1 ayat 2. Inilah dasar firman Tuhan yang mengukuhkan saya, dan saya berjanji untuk tetap setia kepada Tuhan sampai mati. Karena saya percaya janjinya yang menyatakan, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepadamu." Saya percaya bahwa mengikuti Tuhan itu tidak sia-sia. Setelah saya mengalami lahiriah pada bulan Desember 2017, tepat pada waktu itu saya disidikkan. Sejak itu saya mengalami pertumbuhan rohani yang cukup baik. Suasana hati saya makin hari makin diubahkan oleh Tuhan, penuh sukacita dan damai sejahtera. Pengalaman indah yang saya alami mendorong saya supaya orang-orang juga bisa menikmati kebahagiaan yang saya alami. Timbul dalam hati saya supaya teman-teman yang hidup dalam dosa bisa mengalami pertobatan seperti yang sudah saya alami. Saya ingin sekali orang-orang di sekitar saya bisa diubahkan dan bisa kembali ke jalan Tuhan dan hidup berkenan kepada Allah. Dengan beban ini, saya bergumul kepada Tuhan apa yang harus saya lakukan. Satu bagian firman Tuhan yang tidak bisa saya lupakan tentang pemerintahan firman Tuhan kepada murid-muridnya, yaitu melakukan amanah agung. Di dalam hati saya timbul suatu komitmen untuk memberitakan Injil Kristus. Saya tidak ingin orang-orang yang saya kenal dan bahkan orang-orang yang belum percaya Yesus
mati tanpa mengenal dan tidak percaya Yesus, itu artinya mereka pasti binasa dan masuk neraka. Oleh karena itu, saya berdoa kepada Tuhan dan mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan, meskipun saya tahu masih banyak pilihan lain yang bisa saya ambil dengan cita-cita yang di usia saya yang muda ini. Tetapi saya percaya panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan akan jauh lebih mulia. Maka pada tanggal 25 Oktober 2018 saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan, dan keputusan ini sangat disetujui oleh tua saya. Dengan ini semakin yakin Tuhan berkenan memanggil saya untuk menjadi hamba-Nya, yaitu memberitakan Injil kerajaan surga kepada mereka yang masih belum percaya. Bapak Ibu, sekian kesaksian pertobatan dan panggilan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, segenap jemaat GSRI Sunter. Shalom dan selamat pagi. Mewakili unsur pimpinan STT Iman, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada GSRI Sunter, secara khusus kepada Pendeta Rudi Mega beserta dengan majelis serta seluruh jemaat yang memberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk tetap mengadakan Pekan Teologia. Sedikit saya ingin sampaikan tentang perkembangan STT Iman. Pada saat ini, STT Iman kurang lebih ada 70 mahasiswa dan hampir setengah atau 50% dari STT atau dari mahasiswa Iman itu ada di luar yang sedang menjalani praktek, kemudian kembali ke rumah karena ada urusan keluarga dan pemulihan kesehatan, dan masih ada setengah yang tinggal di dalam kampus. Doakan kami semua. Dan selama ini proses belajar mengajar adalah melalui online atau daring, dan kiranya COVID-19 bisa segera berlalu dan seluruhnya bisa kembali berjalan dengan normal. Pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan dari Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Mazmur 90 ayat 10 sampai ayat ke-17 yang saya berikan tema Aku dan Waktu. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita, seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami cilaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Tuhan yang bukan hanya pencipta langit dan bumi, tapi Tuhan yang mengasihi kami, manusia yang ada di dunia. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur karena kami boleh membaca firman-Mu, dan kami akan merenungkan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu dan juga seluruh jemaat-Mu, baik yang ada di gereja maupun di rumah masing-masing. Dan Tuhan hadir memberkati kami semua lewat firman-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, melalui nats ini, melalui teks dari Mazmur pasal ke-90, ayat yang ke-10 sampai ayat ke-17 yang telah kita baca, saya mengajak kita untuk merenungkan tentang aku dan waktu. Aku dan waktu. Seorang filsuf berkata,
jikalau engkau bertanya kepadaku, apa itu waktu, maka terus terang aku tidak tahu apa itu waktu. Tetapi jika engkau tidak berkata atau bertanya kepada saya apa itu waktu, saya anggap saya tahu apa itu waktu. Orang Inggris mempunyai pepatah, time is money. Waktu adalah uang. Orang Tionghoa mempunyai pepatah, 一寸光阴是一寸金，但是一寸金买不到一寸光阴. Yang artinya, 1 inci waktu sama dengan 1 inci emas. Tapi 1 inci emas tidak bisa membeli 1 inci waktu. Nah, dari baik pepatah Inggris maupun pepatah orang Tionghoa memberikan kepada kita suatu gambaran dan di mana kita bisa mengetahui betapa berharganya waktu itu. Yang di mana kalau di dalam pepatah Inggris menyamakan waktu itu sama dengan uang. Orang Tionghoa menyamakan waktu itu sama dengan emas. Lalu kita bertanya kembali, apa itu waktu? Nah, saudara sekalian, di dalam teks Alkitab yang kita baca, ini adalah satu tulisan, satu mazmur dari Musa. Musa yang menuliskan Mazmur 90 ini boleh katakan salah satu hal yang disinggung di sini, yang dibicarakan di sini adalah tentang waktu. Nah, kalau kita lihat di dalam teks ini, saya mengajak kita untuk memperhatikan bukan definisi tentang waktu, tapi saya memperhatikan atau mengajak kita untuk memperhatikan bagaimana kita hidup di dalam waktu, di dalam perspektif Musa atau di dalam doa Musa. Ya. Nah, saudara sekalian, yang pertama saya mengajak kita untuk melihat bagaimana teks-teks ini atau Musa berbicara ayat ini tentang waktu. Di ayat yang ke-10 dia katakan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Jelas 70 tahun, 80 tahun itu adalah umur manusia. Dan ketika kita berbicara tentang umur manusia, maka kita berbicara tentang waktu hidup manusia di dunia ini. Kemudian ayat yang ke-12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, hingga kami beroleh hati bijaksana. Menghitung hari-hari. Hari-hari adalah berkenaan dengan waktu. Tetapi bukan dua hal ini yang mau ngajak saudara-saudara untuk memperhatikan. Saya mengajak saudara-saudara kita sekalian untuk memperhatikan ayat-ayat berikutnya. Ketika Musa, dia tahu bahwa hidup manusia termasuk hidupnya di dunia ini begitu singkat. Yang hanya 70 tahun, jika kuat 80 tahun, mungkin ada orang yang lebih daripada 80 tahun, dan ada orang yang kurang dari 70 tahun, nah itu kita tidak tahu. Berbeda-beda, tetapi yang jelas adalah semua orang termasuk saudara dan saya, kita hidup di dalam ruang dan waktu yang tidak bisa terpisahkan daripada kehidupan kita. Kita tidak tahu kita hidup sampai usia berapa. Kalau kita lihat Musa 70 tahun, 80 tahun, yaitu mungkin adalah rata-rata hidup manusia di dunia ini. Tapi kita menemukan ada orang hidup lebih daripada 80 tahun. Di dalam pelayanan saya pernah melayani seorang bapak yang dipanggil Tuhan dalam usia 105 tahun. Tetapi di dalam pelayanan saya juga pernah melayani orang yang lahir di bumi hanya
kurang lebih 5 menit lalu meninggal. Itu juga ada. Dan berbeda-beda. Kita tidak tahu berapa lama kita bisa hidup di dunia ini. Dan tidak ada seorang yang tahu. Dan juga bersyukur pada Tuhan kita tidak dikasih tahu. Kalau dikasih tahu kita stres, bukan? Lebih baik teman-teman kita tidak usah tahu. Nah, sekarang saya mengajak kita untuk belajar daripada Musa. Di dalam hidup, dalam waktu ini, yang boleh katakan ada yang mungkin saatnya merasa begitu panjang, ada yang terasa begitu singkat, tergantung bagaimana kita merasanya panjang atau singkat. Ya. Nah, sekalian ada beberapa hal yang bisa menjadi perhatian bagi kita. Di ayat 13 dan 14, di dalam doa Musa berkenan dengan waktu ini, dikatakan, kembalilah ya Tuhan berapa lama lagi dan sayangilah hamba-hambamu. Perhatikan ada kalimat sayangilah hamba-hambamu. Kemudian di ayat 14 dikatakan, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Saudara sekalian, apa yang kita perhatikan di sini dari kalimat yang ditulis ini? Saya mengajak Bapak Ibu perhatikan bahwa Musa adalah orang yang hidup di dalam dunia usianya sampai 120 tahun. Dan dia di sini kita lihat dia mengenal Tuhan itu bukan hanya sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Seperti misalnya di pasal ke-90 ayat 1 dan ayat yang kedua. Di situ kita bisa melihat Musa mengatakan, Tuhan engkau tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan. Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah. Dari sini kita lihat sebelum gunung-gunung dilahirkan artinya dan bumi dan dunia diperanakkan. Artinya sebelum gunung-gunung itu ada, bumi dan dunia ini ada gitu. Ini secara tidak langsung beritahu pada kita bahwa Musa mengenal Allah di sini adalah pencipta bumi, mencipta dunia, mencipta gunung-gunung, mencipta seisi alam semesta ini. Dan rupanya Musa bukan hanya mengenal Allah sebagai pencipta seperti kebanyakan orang. Tetapi di dalam Mazmur 90 ayat 13 dan 14 memberitahu pada kita bahwa Musa di sini juga mengenal Allah sebagai Allah yang punya kasih dan kasih setia. Ini yang sangat menarik bagi saya. Dikatakan tadi di dalam ayat 13 dan 14, sayangilah hamba-hambamu. Ayat 14, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Kita lihat dua ayat ini berbicara tentang sayangilah kasih setiamu. Dia mengenal Allah bukan hanya sebagai satu pencipta, tapi Allah yang punya kasih. Berapa banyak Bapak Ibu hari ini mengenal Allah kita itu bukan Allah yang pencipta langit dan bumi, pencipta saya dan semua makhluk hidup, tapi Allah juga yang mengasihi ciptaannya, termasuk mengasihi Bapak, Ibu dan saya. Ini. Nah, sekalian satu hal yang menarik di dalam perbicaraan tentang waktu 70 tahun, 80 tahun, Musa di dalam doanya kepada Tuhan dia katakan, sayangilah kami. Ingatlah kasih setiamu ya Tuhan. Itu. Ya. Kenyangkan kami dengan kasih setiamu. Sayangilah kami, kasih setiamu Tuhan. Nah, sekalian, ini satu hal yang memberitahu pada kita, hidup kita di dalam dunia yang ada di dalam ruang dan waktu, dan kita setiap orang berbeda, dan kita tidak tahu kapan, berapa lama kita bisa hidup. Kita tidak bisa tahu. Musa ini bukan hanya kenal Allah sebagai pencipta, dan dia sebagai seorang yang beragama atau beriman. Musa ini juga kita tahu bahwa latar belakangnya dia adalah anak angkat putri Firaun. Dan menurut William Barclay, bahwa di istana paling tidak dia pernah menempuh beberapa bidang pendidikan. Di antaranya adalah ilmu bumi, ilmu falak, dan ilmu-ilmu lainnya, ilmu hukum. Juga selama di Mesir 40 tahun ketika menjadi anak angkat putri Firaun.
Berarti dia orang berpengetahuan, berpendidikan, punya jabatan, ya, punya kuasa, punya otoritas sebelumnya. Dan dia hidup pernah menjadi anak angkat dari putri raja, bayangin. Tetapi di sini kita lihat semuanya itu membuat dia tidak lupa bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi, yaitu ada pencipta langit dan bumi. Dan bukan hanya dia mengenal pencipta langit bumi, tapi dia berdoa kepada Tuhan penciptanya supaya mengasihi dan tetap menyayangi mereka dengan kasih setianya. Saudara sekalian, hidup kita di dalam dunia yang kita tidak tahu berapa lama ini. Satu hal yang saya ingin katakan bahwa hari ini ada Tuhan yang penuh dengan kasih setia, yang mengatakan mengasihi saudara dan saya. Dan hidup kita di dalam dunia ini, kita bukan hanya cukup perhatikan tentang pengetahuan, pendidikan, kedudukan, segala hal yang kita butuhkan, dan yang lain-lain. Satu hal yang pasti kita butuhkan adalah kasih setia Tuhan atau kasih sayang daripada Tuhan. Hidup kita ini di dalam dunia, ya, kita tidak tahu berapa lama. Permisi tanya, apakah saudara-saudara sudah memperoleh kasih setia Tuhan atau menerima kasih Tuhan, mengalami kasih Tuhan? Kalau saudara belum, maka saudara bisa berseru padanya dan saudara tahu bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan tidak membiarkan kita. Walaupun ada kesulitan, ada penderitaan, ada sakit penyakit, ada maut, ada kematian, ada kecelakaan, ada berbagai macam yang kita alami. Tapi kita harus tahu bahwa walaupun demikian, ada kasih setia Tuhan. Dan hidup di zaman, di masa seperti gini, kita sungguh butuh kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal yang kedua adalah ayat 15. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami cilaka. Musa berdoa di hadapan Tuhan supaya Tuhan membuat mereka bersuka cita. Hari ini banyak orang punya kekayaan tapi tidak ada sukacita. Hari ini banyak orang punya pengetahuan tapi tidak ada sukacita. Hari ini banyak orang bisa membuat orang ketawa tapi hatinya tidak ada sukacita. Tapi doa Musa di sini berdoa supaya Tuhan membuat mereka bersukacita. Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya hari ini keadaan hati Anda bagaimana? Apakah hidup pribadimu ada sukacita? Dalam keluargamu masih ada sukacita di tengah-tengah pergumulan seperti begini? Nah, sekalian, sukacita ada banyak. Banyak hal bisa membuat kita jadi sukacita. Saya tidak dapat menyangkal itu. Misalnya kita mendapat satu hadiah besar, anak kita lulus dari sebuah universitas, atau tiba-tiba kita mendapat satu proyek besar, itu semua ya memang bisa membuat kita sukacita. Tapi itu ada sukacita dari dunia yang sementara. Karena apa yang kita miliki juga suatu saat bisa hilang, bisa lenyap. Jadi apa yang kita miliki hari ini, ya kita patut ingat akan kebaikan Tuhan, bersyukur pada Tuhan karena kita masih bisa memilikinya. Tapi ada sukacita yang Tuhan sediakan, yaitu sukacita di dalam Dia. Sukacita di dalam Dia adalah sukacita di mana Tuhan telah mengasihi kita, lalu memberi anaknya yang tunggal supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jangan lupa Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah pergumulan kita dengan sakit penyakit pandemi COVID-19 ini, kita jangan lupa bahwa di dalam Tuhan, Tuhan mengasihi kita, kita ada pengharapan.
Dengan demikian bukan berarti bahwa kita sembarangan, kita tidak perlu menjaga kesehatan dan sebagainya. Tidak. Tapi kita tetap ingat bahwa kita orang berpunya pengharapan. Andai kata misalnya saya mengalami sakit, mengalami ini dalam dunia yang demikian katakan tidak adil ini. Sekalian. Satu hal kita masih ingat bahwa kita masih punya Tuhan. Dan Tuhan itulah menjadi alasan kita sukacita satu-satunya karena ada Dia. Satu hari karena kita semua akan kita tinggalkan dalam dunia ini. Tapi Tuhan memiliki kita dan kita adalah miliknya Tuhan. Tidak ada sesuatu yang bisa memisahkan saudara dan saya daripada kasih Kristus atau kasih Tuhan. Enggak ada. Ya mungkin bisa kita lemah, meninggalkan dunia atau meninggal dunia atau apapun juga bisa kita alami, kita tidak tahu. Tapi tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita daripada kasih Kristus. Saya pikir itulah sukacita yang terbesar kita. Sukacita yang kedua adalah kita jangan lupa bahwa ada penyertaan Tuhan. Tuhan kita Tuhan Immanuel. Tuhan tidak pernah menjanji kita tidak ada mengalami pergumulan sakit, penyakit, air mata, kegelisahan, kekhawatiran, dan seluruhnya. Tidak pernah Tuhan menjadikan itu. Tapi Tuhan menjanjikan bahwa aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Saya pikir sukacita yang terbesar dalam hidup orang Kristen adalah karena ada Tuhan yang menyertai Allah Immanuel ini. Dan di tengah-tengah pergumulan kita dengan pandemi COVID-19 ini, kita jangan lupa ada Tuhan yang masih beserta dengan kita. Bapak Ibu sekalian boleh berada dimanapun juga. Itu bukan yang utama. Yang terpenting adalah ada Tuhan hadir dan beserta dengan kita. Siang dan malam dan dimanapun juga. Saya pikir itu sukacita. Dan sukacita yang satu lagi adalah di tengah-tengah kehidupan yang singkat dalam dunia ini adalah kalau kita bisa melihat orang lain mengenal Tuhan. Membawakan kabar baik itu kepada orang lain. Itu sukacita, Bapak Ibu sekalian. Ketika seorang bertobat percaya kepada Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa malaikat di sorga itu bersukacita. Ya. Saudara sekalian, kita juga bersukacita. Oleh sebab di tengah-tengah kondisi yang seperti begini, jangan lupa bahwa kita perlu ceritakan kasih Tuhan. Kita perlu ceritakan Allah kita yang Immanuel. Kita perlu ceritakan Allah kita yang menyediakan rumah kekal dan pengharapan bagi kita. Kita perlu ceritakan semuanya itu. Dan itu semua ada di dalam Yesus Kristus. Dan itu Injil. Itu Injil. Nah ketika kita mengabarkan Injil, seseorang menerima dan punya pengharapan. Kita lihat itu. Itu sukacita yang luar biasa. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian di tengah-tengah COVID-19 ini kita tidak sampai lemah untuk tetap mengabarkan Injil Tuhan kepada handai taulan saudara-saudara kita yang mungkin sedang bingung dengan kehidupan yang ada ini. Kita orang Kristen dimanapun juga. Ini kesempatan yang paling baik untuk kita kabarkan Injil. Kabarkan bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada hidup kekal di dalam Tuhan. Ada kasih Tuhan yang menjadi pengharapan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian di ayat yang ke-17, itu satu doa Musa yang bagus sekali. Walaupun hidup dalam dunia ini sementara 70 tahun, 80 tahun kita nggak tahu dia hidup sampai berapa tahun. Tapi ayat 17 doanya, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah. Bapak Ibu sekalian saya nggak tahu sepanjang hidupmu apa yang kau buat. Beranikah engkau berdoa kepada Tuhan apa yang sudah kau perbuat Tuhan teguhkan, Tuhan tetapkan. Ini masalahnya. Persoalan kita hidup di dunia bukan berapa panjang, berapa tahun. Tentu semua orang kita mengharapkan hidup sampai umur panjang, sehat walafiat, kaya raya, nggak ada masalah. Itu tidak salah. Tapi tidak semua orang bisa seperti itu. Persoalan bukan berapa panjang, berapa umurnya. Persoalan adalah apa yang sudah kita buat. Apa yang sudah kita buat bagi sesama, bagi keluarga, bagi Tuhan. Kita lihat kehidupan Tuhan Yesus di dunia ini nggak panjang. Hanya usia 33 tahun. Ya, 33 tahun itu boleh katakan seorang anak muda yang begitu strong, begitu kuat gitu. Baru lagi
meraih atau banyak cita-citanya. Ya. Tapi sayang di usia seperti begini Tuhan Yesus hormati di atas kayu salib. Sekali lagi bukan soal berapa usia kita, tapi apa yang sudah kita kerjakan. Apa yang sudah kau kerjakan bagi gerejamu? Apa yang sudah kau kerjakan bagi jemaat yang di mana engkau bergereja? Apa yang sudah kau kerjakan bagi Tuhanmu? Apa yang sudah kau tinggalkan bagi keluargamu? Apa yang sudah kau kerjakan di dalam kehidupan masyarakat sekitar yang ada? Itu yang penting. Gitu. Nah, mari kita, kalau kita belum mengerjakan semuanya itu, kita coba berpikir dalam sisa hidup kita berapa lama kita tidak tahu. Mari kita mengerjakan sesuatu yang bernilai bagi sesama manusia, sesuatu yang bernilai dan mempermuliakan nama Tuhan. Ya mungkin satu hari kita sudah nggak ada lagi dalam dunia ini. Tapi apa yang kita kerjakan boleh memberikan menjadi berkat gitu ya, memberi dampak yang baik untuk kehidupan banyak orang. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, melalui Musa menggambarkan kepada kami satu kehidupan kami dalam dunia yang tidaklah kekal, hanya sementara 70 tahun, 80 tahun. Yang utama adalah bukan berapa lama kami hidup, karena kami tahu dunia di mana kami berada, kami tidak bisa berada selama-lamanya atau hidup selama-lamanya. Yang terpenting adalah kami hidup dalam dunia, kami tahu ada kasih Tuhan yang mengasihi kami. Kasih Tuhan yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun juga. Kami tahu bahwa pengharapan yang Tuhan sediakan bagi kami ada sukacita yang besar. Kami juga berdoa, kami masing-masing tidak tahu berapa lama kami bisa hidup dalam dunia. Persoalan yang perlu kami pikirkan adalah bukan berapa lama, tapi apakah yang sudah kami lakukan, kami kerjakan. Apapun yang sudah kami kerjakan bagimu, baik itu kecil sekali, mungkin di mata manusia enggak terlalu diperhitungkan. Tapi di mata Tuhan, Tuhan melihat, teguhkanlah itu ya Tuhan. Apapun yang kami lakukan, kiranya mempermuliakan nama-Mu dan berikan nilai, manfaat bagi banyak orang. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, terima kasih untuk STT Iman yang sudah memberikan kesaksian dan juga sudah mempersembahkan pujian, bahkan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari saya mengajak kita untuk kita mengingat kembali ayat hafalan kita di minggu yang lalu saudara. Mari kita mengingat kembali ayat hafalan kita di minggu yang lalu yang terambil dari Mazmur 121 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Mazmur 121 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Baik saudara, mari kita bersama-sama mengingatnya kembali. 3, 2, 1. Nyanyian Jiara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian ayat hafalan kita di minggu yang lalu. Nah saudara, untuk ayat hafalan kita di minggu yang akan datang, terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-90, Mazmur nomor 90 saudara. Mazmur nomor 90 ayatnya yang ke-12. Mari kita membaca bersama-sama untuk kita ingat untuk minggu yang akan datang. Demikian firman Tuhan. 3, 2, 1. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, saya akan mengulangi sekali lagi bagi kita bersama-sama. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Baik saudara, demikian ayat hafalan kita untuk boleh kita ingat bersama-sama untuk di minggu yang akan datang.
Baik saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk berkat, untuk anugerah yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita akan mempersiapkan hati kita, kita akan memberikan persembahan. Saudara, saya mengajak kita untuk kita menaikkan satu pujian. Bapa Surgawi memeliharaku. KPPK 423. Kita naikkan pujian ini bait yang pertama. Dan kemudian kita boleh memberikan persembahan kita. Saudara, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke nomor rekening gereja yang sudah diberikan, atau saudara dapat mengumpulkannya dan suatu saat nanti saudara bisa membawanya ke gereja dan boleh memberikan persembahan tersebut ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Baik saudara, Bapa Surgawi memeliharaku. Kepadanya yang aku berharap, di darat atau laut yang gelap, setiap saat ku berharap Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau lautan menderu, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Musik saja. Bait yang kedua. Bunga di padang Bapa menjaga, dan burung pun Dia menuntun pula. Kasih-Nya yang limpah ruah, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau lautan menderu, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Ya saudara, Bapa Surgawi senantiasa memelihara kehidupan kita. Mari saudara, kita tundukkan kepala kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Tuhan, terima kasih untuk anugerah, terima kasih untuk berkat yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini ketika kami diizinkan untuk kami boleh mempersembahkan apa yang berasal daripada Tuhan. Tuhan, biarlah ini sebagai ungkapan syukur kami dari hati kami yang terdalam karena kebaikan Tuhan dan juga penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan warta pada pagi hari ini. Saudara, warta saudara bisa perhatikan melalui warta yang sudah dibagikan kepada saudara setiap pagi di dalam grup WhatsApp, dan saudara bisa mengikutinya. Baik, saudara, saya akan membacakan beberapa warta yang bisa saudara ikuti. Yang pertama, Majelis Badan Pengurus Gereja Santapan Rohani mengucapkan terima kasih kepada STT Iman yang sudah memberikan kesaksian dan juga persembahan pujian, dan juga kepada hambanya Pendeta Chin Chiu Kyun yang mewakili STT Iman yang sudah memberitakan firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayanan hambanya, dan Tuhan juga memberkati STT Iman supaya STT Iman boleh terus dipakai oleh Tuhan
menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan di dalam mempersiapkan hamba-hamba Tuhan yang siap untuk melayani Tuhan. Warta yang kedua bagi jemaat yang memerlukan pelayanan, baik itu doa maupun konseling, saudara dapat menghubungi hamba Tuhan yang ada, baik itu via WhatsApp maupun saudara bisa menelepon langsung ke nomor telepon gereja, saudara. Nah, saudara, untuk bulan Desember di dalam perjamuan Tuhan yang akan diadakan di tanggal 6 Desember minggu pertama, bagi jemaat sekalian yang belum mengambil roti perjamuan dan anggur perjamuan, saudara bisa mengambilnya di gereja, karena sudah disiapkan oleh gereja. Dan saudara bisa mengambilnya bersama dengan Bapak Soleman di hari biasa dan juga di jam kerja, saudara. Saudara, mari kita bergabung bersama-sama di dalam grup Share dan Grow Together untuk kita boleh saling peduli, di mana kita juga boleh saling memperhatikan dan kita juga boleh saling mendoakan bersama-sama. Biarlah grup ini boleh semakin mempererat kita satu dengan yang lain. Saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk gerakan GSRI Sunter Peduli yang sudah kita adakan. Kita doakan biarlah melalui GSRI Sunter Peduli ini sebagai wujud daripada perhatian kita, beban kita bersama-sama membantu saudara-saudara kita yang kekurangan dan juga kesulitan di masa pandemi seperti sekarang ini. Dan bagi saudara yang tergerak dan terbeban untuk mendukung pelayanan GSRI Sunter Peduli ini, saudara dapat mentransfer ke nomor rekening yang sudah diberikan dengan menambahkan angka nominal 12 di belakang persembahan yang saudara berikan. Dan jadwal ibadah saudara bisa memperhatikan jadwal ibadah hari Minggu, sekolah Minggu, Youth, PW, dan bahkan kebaktian doa. Dan semua kita gunakan dengan aplikasi Zoom, saudara. Dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan yang berulang tahun di minggu ini, ada saudari Wulan dan juga ada saudara Jason. Saudara, dua anak remaja ini, dua anak pemuda kita doakan supaya Tuhan memimpin dan menyertai mereka. Selamat ulang tahun, dan juga ada beberapa pokok doa yang bisa saudara perhatikan dan saudara dukung dan saudara doakan bersama-sama. Dan biarlah mari kita saling bersama-sama terbeban saudara untuk mendukung setiap doa-doa yang sudah dibagikan. Baik saudara, demikian warta yang bisa saudara ikuti pada pagi hari ini. Dan mari saudara, saya mengajak kita untuk kita berdoa bagi kedua saudara-saudari kita yang berulang tahun, dan kemudian kita akan menyanyikan pujian doksologi dan kemudian kita akan terima berkat dari Tuhan. Bapa di dalam surga, segala puji syukur kami panjatkan di hadapan Tuhan untuk saudari Wulan, bahkan untuk saudara Jason. Mereka yang berulang tahun di minggu ini, kiranya Tuhan tolong, Tuhan juga berkati masa depan mereka, seluruh rencana-rencana di dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur biarlah Engkau yang memimpin mereka, khususnya iman mereka kepada Tuhan, supaya semakin hari mereka boleh semakin mengenal siapa Tuhan yang mereka percaya di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita naikkan pujian doksologi. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hidupmu dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah didengar, biarlah firman ini boleh menjadi rema di dalam perjalanan kehidupan saudara, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudara, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, selamat pagi, dan Tuhan memberkati. Silakan saat teduh.